Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Silakan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Citra Indra, Citra Amelia. Kenapa Citra Amelia? Izin. Ya. Evelina. Lagi? Evelina. Selena Sakit. Ya. Apa lagi? Freddy. Ya, kenapa Franky? Apa ya? Siapa lagi? Penti. Franky. Kenapa Franky? Apa juga? Ada lagi? Oh, habis. Semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Baik. Kita hari ini akan belajar tentang teori tumbukan ya. Teori tumbukan. Nah, ini kira-kira gambarnya apa ya? Ngapain mereka ini? Numbuk padi. Nah, di gambar ini ada yang sampai lepas baju ya. Ada sampai berapa orang ini? Empat orang ya. 4 orang satu lisung. Nah, kira-kira kalau 4 orang ini cepat enggak? Cepat selesai ya? Cepat dapat apa? Cepat katanya kalau numbuk padi? Cepat mengelupas. Kalau numbuk padi enggak cari halus ya. Tapi kita mengeluarkan biji padinya, biji beras. Kira-kira energinya yang diperlukan ada nggak ini? Mereka yang numbuk padi ini ada energinya ya? Kalau mau numbuk padi ini energinya harus kuat atau harus lemah? Harus kuat ya. Yang penting bisa terkupas kulit padinya ya. Nah, begitu juga dengan reaksi kimia. Ada ini kan lagi menumbuk ya, tumbukan. Nah, kalau di reaksi kimia ada juga tumbukan antar molekul. Nah, antar molekul supaya terjadi reaksi. Menghasilkan Sesuatu yang baru. ya, sesuatu yang baru itu disebut apa? Kalau disebut dengan produk. Nah, ini sudah mulai lupa. Produk ya. Numbuk padi juga produknya adalah beras. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis proses tumbukan efektif dengan teliti. Baik, kita akan melihat suatu masalah supaya kita nanti bisa menyelesaikannya ya. Kita melihat di video dulu. Baik, kita saksikan dulu ya. Baik, kalian punya pertanyaan? Akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya bertumbukan saja.
Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Ya. Video tadi kira-kira ada pertanyaan tidak? Dari siapa dulu? Dari ya Rehan, apa Rehan? Nah, Rehan. Dari situ aja Rehan. Tanya apa Rehan? Tindakan yang menghasilkan produk reaksi Ya, bukan yang maksudnya produk reaksi yang bagaimana gitu ya? Ya. Ada lagi? Nah, ya mungkin bisa disimpulkan adalah bagaimana tumbukan yang efektif supaya menghasilkan produk gitu ya? Begitu kan? Ya, baiklah. Nanti kita bagi dalam kelompok ya. Dibagi dalam kelompok 4 orang ya. 4 orang. Dia kelompok 4 orang. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Kita cari tahu ya apa itu tumbukan yang efektif itu yang bagaimana gitu. Kita analisis, kita cari tahu dari buku pelajaran, dari internet, ada HP kan? Kita cari tahu apa bagaimana itu tumbukan yang efektif dan tumbukan yang tidak efektif juga kita harus cari tahu ya. Bagaimana gitu. Baik, silakan membentuk kelompok. Ya, sudah terbentuk kelompoknya? Ya. Baik, kalau sudah saya bagikan SKPD-nya, kalian kerjakan ini ya. Ya, Kak. Tulis dulu ini ya, nama kelompoknya di depannya itu ada kan, nama kelompoknya tulis dulu. Yang di depan itu. Ya, kelompok 1 ya dari sini ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Jadi apa namanya? Nanti masing-masing harus aktif ya. Harus aktif supaya tidak ada yang ketinggalan waktu belajar, nanti paham semua. Paham semua dalam satu kelompok itu harus paham semua. Waktu mengerjakannya 30 menit ya. Cukup ya kira-kira? Cukup 30 menit. Habis itu kita masing-masing dari kalian akan mempresentasikan ke depan atau di kursinya saja, mempresentasikan di kursinya di tempat duduknya masing-masing. Gimana? Ada kendala? Baru di buku dia. Di buku, kalau nggak dapat di buku di internet ya. Bagaimana kelompok Rehan? Ada kendala? Internet ya? Oke. Cuk Bibi dan kawan-kawan sebentar ini. Bagaimana? Sudah semua dijawab di LKPD? Satu kelompok sudah paham semua? Paham? Nanti sudah semua, nanti siap dipresentasikan. Kelompok ini bagaimana? Sudah semua? Ya. Yang ini sudah semua? Sudah. Ya. Sudah.
Ini kelompok kelima ya? Ya, kelompok kelima. Ada orang kelompok kelima. Ya, sudah semua. Setiap anggotanya sudah paham semua belum? Ya, paham. Kelompok 4 sudah semua dijawab? Ya. Siap dipresentasikan ya. Baik, kita hari ini akan mendengarkan presentasi yang pertama dari kelompok kedua ya. Dari kelompok kedua dulu kita dengarkan hasil diskusinya. Kalau yang pertama Bapak, Soal pertama ya. tumbukan efektif dari ketiga gambar tersebut agar terjadi tumbukan efektif sehingga menghasilkan reaksi kimia adalah gambar yang pertama. Karena menghasilkan reaksinya dua molekul yang berbeda setelah bergabung. Gambar. Bapak, Ya, langsung ke nomor 2. analisis apa saja faktor penyebab adanya tumbukan efektif dan ada tumbukan tidak efektif pada gambar di atas. Tumbukan efektif adalah jika arah atau orientasi tumbukan antara molekul tepat dan memiliki energi yang cukup. Soal yang ketiga, apakah suatu reaksi kimia yang menghasilkan produk merupakan tumbukan efektif? Jelaskan pendapatnya. Satu reaksi kimia yang menghasilkan produk merupakan tumbukan efektif karena tumbukan yang terjadi antara dua zat bereaksi dengan orientasi atau arah tumbukan yang dapat menghasilkan suatu produk. Sekian, terima kasih. Ya, dari kelompok kedua sudah memaparkan. Apakah ada sanggahan dari jawaban yang dikumpulkan atau dikerjakan oleh kelompok 2 ini? Ada tidak? Dari kelompok sini? Ada? Atau hampir mirip-mirip jawabannya? Ya, tadi saya lihat hampir mirip-mirip ya. Ya. Oke, mirip-mirip. Baik, kita sekarang ke kelompok yang kelompok Rehan, kelompok 5 ya. Ya, silakan kelompok Rehan. Langsung saja ke soal pertama. Tumbuhan efektif dari ketiga gambar tersebut agar terjadi tumbukan efektif sehingga menghasilkan reaksi kimia. Menurut kami dari kelompok kelima, gambar 1, karena hasil reaksinya dua molekul yang berbeda bergabung. Ya. Yang keduanya. Dan soal yang kedua, analisis apa saja faktor penyebab adanya tumbukan efektif dan ada tumbukan tidak efektif pada gambar di atas. Jawaban kami dari kelompok kelima, tumbukan antar molekul dikatakan efektif jika tumbukan tepat dan memiliki energi yang cukup. Dan soal yang ketiga, apakah suatu reaksi kimia yang menghasilkan produk merupakan tumbukan efektif? Jelaskan pendapatnya. Ya, suatu reaksi kimia yang menghasilkan suatu produk merupakan tumbukan efektif karena tumbukan antar molekul yang efektif atau beraksi menghasilkan senyawa baru atau produk. Sekian dari kami kelompok 5, terima kasih. Ya, rata-rata hampir sudah memahami materi ya. Saya lihat sudah hampir memahami materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah hampir memahami materinya. Lalu jika ada yang tidak dipahami, kira-kira yang mana yang tidak dipahami? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah ada yang tidak dipahami? Masih ada yang tidak paham? Atau sudah paham semua? Paham. Ya, sudah paham ya. Kira-kira tumbukan yang efektif itu yang bagaimana? Yang satu. Ya, gambar yang satu ya, yang pertama lihat. Gambar yang pertama. Ya, kenapa? Kenapa kira-kira? Kita simpulkan bersama-sama.
Karena ada gambar itu sering bertabrakan dan Bertabrakan. dan menyatu sama lain. Oh, menyatu. Ya, ya. Arahnya tepat ya. Ya. Nah, tadi kan disebut arahnya tepat ya. Tumbukan efektif itu terjadi karena arahnya atau orientasinya tepat, tumbukannya tepat, tumbukan antar molekulnya tepat ya. Tumbukan antar molekulnya tepat, ini, lalu menghasilkan produk. Nah, yang gambar kedua, pisah ya. Ya. Lalu tadi kita analisis ini tidak bergabung. Kalau tidak bergabung berarti tidak bereaksi. Begitupun yang nomor 3 ini datangnya dari yang nomor 2 tadi datangnya dari samping, dari misalnya dari bawah ya, ada yang dari atas. Yang bertumbukan adalah yang sesamanya ya. Ini tadi gambarnya yang sesamanya, sesama jenis, sesama unsur, tidak beda unsur atau tidak beda molekul. Sesama molekulnya bertabrakan, berarti kan bereaksinya cuma satu molekul itu aja ya. Sedangkan dengan molekul yang lain tidak bergabung karena arahnya berbeda atau tidak tepat arahnya. Yang ketiga gambarnya ini dari atas ya. Dari atas datang mungkin meleset ya. Meleset jadinya ke sini nih arahnya. Dia nggak bertumbukan di sini tapi meleset ke bawah. Ini tidak bereaksi juga karena terpisah ya. Kalau yang pertama tadi arahnya tepat, dari depan langsung maju. Itu menghasilkan. Ya, terima kasih untuk kita semua yang sudah belajar hari ini. Kita beri apresiasi untuk kita masing-masing. Kita kasih tangan. Baik, saya akan menyimpulkan pelajaran ini ya. Pelajarannya, tumbukan yang efektif adalah tumbukan yang memiliki arah yang tepat dan energi yang cukup. Itu disebut dengan tumbukan yang efektif. Demikian, minggu depan kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita akan praktikum dulu ya. Ini teorinya kita akan praktikum minggu depannya. Apa saja faktor yang bisa mempercepat laju reaksi? Nanti kita praktikum ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi.